Allah Bapa kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami pagi ini untuk mempelajari firman-Mu. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa tanpa sentuhan Roh Kudus, kami begitu tak berdaya dan tak mampu dalam memahami firman-Mu yang hidup. Kami berdoa agar Engkau mengingat kami masing-masing, baik keluarga kami maupun orang-orang terkasih di sekitar kami saat ini ketika kami berkomitmen kepadamu. Kami mempercayakan segalanya kepadamu agar Engkau membuka mata hati kami agar kami dapat memahami pesan mendalam yang tersembunyi dalam perintah kelima dari 10 perintah Allah. Kami bersyukur kepadamu dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dari sesi terakhir tentang pembelajaran 10 perintah Allah dan kita akan memulai hari ini perintah kelima. Dan judulnya adalah berkat yang membuat kita tentram. Berkat yang membuat kita tentram. Kita sedang mempelajari seri 10 perintah Allah karena seluruh 66 kitab dalam Alkitab sebenarnya berputar di sekitar 10 perintah Allah ini. Dan kita sedang mencoba untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang 10 perintah Allah di luar sudut pandang kita yang mengatakan bahwa 10 perintah Allah itu aturan ketat, itu mencekik, dan kalau kita tidak patuhi maka kita akan dalam masalah. Jadi bukan seperti itu, dan kita ingin mengambil selangkah lebih jauh dengan mencoba memahami pesan kasih Bapa kita dan keinginannya untuk kesejahteraan kita. Jadi dengan hati penuh doa, mari kita memulai pembelajaran tentang perintah kelima. Jadi perintah kelima ditemukan di 2 tempat dalam Alkitab, yaitu di Keluaran pasal 20 ayat 12 dan Ulangan pasal 5 ayat 16. Ada sedikit perbedaan antara dua ayat ini. Pertama, dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, Allah berbicara langsung kepada umat Israel dari puncak Gunung Sinai. Dan inilah saat di awal perjalanan mereka di padang gurun. Jadi Allah menyatakan 10 perintah di sini, dan perintah kelima berbunyi seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekarang kalau Ulangan pasal 5 ayat 16, ini juga adalah pengulangan dari 10 perintah ini oleh Musa tepat sebelum memasuki Kanaan. Jadi ini di akhir perjalanan mereka selama 40 tahun, ya kan? Di akhir perjalanan di padang gurun mereka. Dan apa yang Musa katakan saat dia mengulanginya, dia berkata ini, Musa mengatakan ini, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu. Tetapi kita melihat ada frasa tambahan dalam ayat ini, yaitu selanjutnya, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kita lihat 10 perintah itu semuanya tentang kesejahteraan kita di mana. Jadi ini tidak dimaksudkan untuk kehidupan di padang gurun. Ini dimaksudkan untuk kehidupan kita di tanah perjanjian. Dikatakan di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi orang-orang dengan 10 perintah memiliki jaminan ini. Jaminan bahwa kita akan memasuki tanah perjanjian. Oke? Jadi fakta bahwa kita menerima perintah kelima hari ini untuk kesejahteraan kita menjamin kita akan memasuki Kanaan rohani yang merupakan surga yang juga telah kita pelajari sebagai tempat peristirahatan Tuhan. Jadi mari kita mulai mendalaminya. Perintah kelima adalah tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Oke? Menghormati orang tua disebut kewajiban berbakti kepada orang tua. Namun kewajiban berbakti sebenarnya adalah awal dari segala aturan dalam peradaban manusia dan dalam semua kehidupan di masyarakat kita, dalam kehidupan rohani kita juga, segalanya. Jadi coba kita lihat ini. Kewajiban berbakti kepada orang tua ini dalam aksara Tionghoa ditulis seperti ini. Kita bisa lihat di layar. Ini sebenarnya terdiri dari dua unsur. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Dan saya bukan orang Tionghoa, sehingga saya kurang begitu paham dengan cara menyebutnya, tetapi ini adalah sho dalam pelafalan Korea dan shao dalam pelafalan Tionghoa. Dan mohon maaf jika saya salah mengucapkannya, tapi kira-kira seperti itu, sho dan shao. Jadi huruf ini terdiri dari dua unsur. Jadi ada dua unsur ya,
dan unsur huruf ini bagian atasnya adalah lau yang berarti tua, sedangkan unsur yang bawah adalah yang berarti putra. Jadi kewajiban berbakti didefinisikan sebagai pengabdian dan dukungan tulus seorang anak kepada orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Dan dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 7, di sini benar-benar ditekankan pentingnya kewajiban berbakti ini. Kewajiban ini merupakan fondasi dari semua etika dan moral. Jadi jika kita gagal menjaganya, akan terjadi kekacauan dan kerusuhan. Bahkan akan ada ancaman bagi bangsa. Dan inilah salah satu alasan jatuhnya kerajaan selatan Yehuda, yaitu karena mereka melakukan dosa, tidak menghormati orang tua mereka. Yehezkiel pasal 22 ayat 7 mengatakan, padamu ayah dan ibu dihina. Jadi menghormati orang tua memberi kami kekuatan untuk dapat menaati firman Tuhan. Oke? Jadi perintah kelima sebenarnya berada di urutan paling atas di antara semua perintah yang berkaitan dengan hubungan kita dengan satu sama lain, dengan sesama kita. Jadi 10 perintah Allah terdiri dari 2 bagian kan. Pertama, perintah ke-1 hingga perintah ke-4 adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan dari perintah ke-5 hingga ke-10, seperti yang kita lihat di layar sini, dimulai dengan jadi perintah ke-5 sampai ke-10 itu dimulai dengan ayah dan ibumu, terus ke-6 jangan membunuh, 7 jangan berzina, ke-8 jangan mencuri, ke-9 jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan 10 jangan mengini rumah sesamamu. Dan semua ini disebut 10 perintah dari perintah-perintah mengenai hubungan kita dengan sesama kita. Jadi perintah ke-5 berada di urutan yang paling atas. Jadi perintah ini posisinya menunjukkan bahwa dia berada di atas perintah-perintah lainnya. Jadi kita dapat melihat bahwa urutan ini sendiri memberitahu kita betapa pentingnya perintah kelima itu. Pertama, menghormati orang tua Anda adalah perintah utama dan terpenting di antara semua perintah-perintah Allah mengenai hubungan antar manusia. Dan itu diekspresikan oleh posisi perintah kelima ini yang berada di paling atas ini. Dan kedua, posisinya ini juga memberitahu kita bahwa dosa tidak menghormati orang tua adalah asal mula semua dosa yang dilakukan di antara manusia. Jadi mereka yang dengan tulus menghormati orang tua mereka tidak akan dapat melakukan pembunuhan yang merupakan perintah ke-6. Mereka juga tidak akan dapat melakukan perzinahan yang merupakan perintah ke-7. Dan mereka yang benar-benar menghormati orang tua tidak dapat mencuri milik orang lain yang merupakan perintah ke-8. Mereka juga tidak dapat memberikan kesaksian palsu yang merupakan perintah ke-9 atau memiliki keserakahan di dalam hati mereka yang merupakan perintah ke-10. Dengan kata lain, dosa tidak menghormati orang tua seseorang lebih besar daripada pembunuhan, perzinahan, pencurian, berbohong, atau keserakahan. Jadi apa sebenarnya artinya? Bagaimana kita menaati perintah ini? Bagaimana kita dapat menghormati orang tua kita? Jadi, hormat dalam kata Ibrani adalah kafet. Dan itu berarti menjadi berat. Dan dapat juga berarti menjadi sedih, atau kaya, atau terhormat, atau mulia. Dan jika Anda melihat dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan Yesaya pasal 43 ayat 23, ungkapan kaved ini sering muncul untuk menggambarkan sikap kita terhadap Tuhan sendiri. Sikap kita terhadap Tuhan sendiri. Oke? Jadi perintah kelima ini memberitahu kita bahwa kita harus menunjukkan pengabdian yang sama untuk orang tua kita seperti yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi untuk anak-anak menghormati orang tua karena kita menerima hidup kita dari orang tua kita kan, dan kita menghormati orang tua kita sebagai ganti Tuhan. Dan ketika kita menghormati orang tua kita,
Tuhan mengakui bahwa kita sedang menghormati Tuhan sendiri, yang adalah Tuhan atas semua kehidupan. Jadi hubungan orang tua dan anak adalah satu-satunya hubungan yang tidak dapat kita pilihkan. Jadi itu disebut dipersatukan secara ilahi. Dan itu sebenarnya dari Tuhan sendiri. Tuhan yang atur kan. Jadi kita bisa memilih pasangan hidup, teman, kolega, rekan. Tetapi kita tidak dapat memilih orang tua. Dan orang tua tidak bisa memilih anak-anaknya juga. Jadi kita tahu bahwa hubungan orang tua dan anak terjalin secara ilahi, yang berarti itu datang langsung dari Tuhan. Jadi, anak, apa yang harus kalian lakukan? Pertama, kalian harus menaati orang tua dalam segala sesuatu. Menaati orang tua dalam segala hal. Dikatakan di Kolose 3:20, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Jadi batas ketaatan kita ada dalam segala hal. Dan bulan Mei ini adalah bulan keluarga. Jadi saya berharap firman ini akan menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan kita dengan orang tua kita. Dan melalui itu kita dapat menerima berkat besar ini yang berasal dari perintah kelima. Jadi kita harus menaati orang tua kita dalam segala hal sehingga kita dapat taat tanpa batas dan terus-menerus. Itu berarti kita tidak benar-benar memilih apa yang harus ditaati atau tidak ditaati. Ini sangat mudah untuk dikatakan kan, tetapi sulit untuk dilakukan. Jadi Yesus berkata, ketika kita tidak taat, seperti setelah kita berkata, ya kita akan melakukannya, tetapi kita malah tidak melakukannya, maka Yesus mengatakan bahwa itu sebenarnya lebih jahat daripada menjawab tidak dari awal. Dan kita tahu bahwa dalam kebanyakan kasus orang tua kita akan pergi mendahului kita kan. Kebanyakan orang tua memang meninggal dunia sebelum anak-anak mereka memenuhi tanggung jawab berbakti kepada orang tua. Dan terkadang kita ingin memenuhi kewajiban berbakti kita, tetapi sudah terlambat. Orang tua kita sudah meninggal. Jadi ada Amsal Jerman yang mengatakan, seorang ayah menafkahi 10 anak dengan lebih baik daripada 10 anak yang menafkahi satu ayah. Dan Amsal ini sungguh menggambarkan betapa hebatnya orang tua kita dan betapa besar kasih, pengabdian, dan pengorbanan yang mereka berikan dalam hidup kita. Hal lain yang harus kita ingat dalam menghormati orang tua kita adalah bahwa kita harus menaati orang tua kita di dalam Tuhan. Dan saya akan membahas ini, dan ini sebenarnya ini adalah bagian yang agak kontroversial karena ini juga merupakan pergumulan dalam kehidupan rohani saya sendiri. Jadi Efesus 6 ayat 1 dikatakan bahwa di situ dikatakan bahwa kita harus menaati orang tua kita di dalam Tuhan kan. Dan Yesus juga pernah mengatakan ini ke seorang pria kan, yang ayahnya baru saja meninggal dunia. Yesus berkata kepada dia untuk ikutilah aku. Namun orang itu berkata, Tuhan izinkanlah aku pergi terlebih dahulu untuk menguburkan ayahku kan. Namun Yesus berkata kepadanya untuk membiarkan orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri. Tetapi kamu pergilah dan beritakanlah setiap firman tentang kerajaan Allah kan. Jadi sama seperti perintah tentang hubungan kita dengan Tuhan menjadi bagian pertama dalam 10 perintah Allah. Di sini Yesus juga menekankan bahwa bakti sejati kepada orang tua berpusat kepada Tuhan. Inilah bagian yang sulitnya. Di sini Yesus mengatakan kepada orang ini untuk membiarkan orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri. Tetapi bagaimana mungkin orang mati menguburkan orang mati? Ini merujuk pada fakta bahwa meskipun kita mungkin hidup secara fisik, tapi tanpa menerima napas kehidupan Roh Kudus dari Tuhan, kita statusnya sama saja dengan mati dalam sudut pandang atau perspektif Tuhan. Jadi, tanpa menerima firman dan Roh Kudus di mata Tuhan, kita sama saja dengan mati. Seperti itu artinya. Jadi Yesus berkata, orang-orang yang tersisa dan orang-orang yang tersisa yang belum memiliki Roh Kudus untuk mengenal Yesus, mereka boleh dibiarkan untuk menguburkan orang mati mereka sendiri. Tetapi bagimu, ikutilah aku, mari ikutilah aku dan beritakanlah hidup itu bagi semua orang lain di dalam kerajaan Allah.
Inilah satu hal, dan juga hal kedua ada di Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi ini memberitahu kita bahwa kebaktian anak yang sejati harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita dapat menunjukkan pengabdian kita yang tulus kepada Bapa Surgawi kita, maka kita dapat memenuhi tugas anak kita kepada orang tua duniawi kita dengan hati yang tulus. Jadi bukan berarti kita begitu saja meninggalkan segalanya kan, dan kita tidak mengurus orang tua kita, dan bukan seperti itu. Kita harus belajar Alkitab, kita harus ke gereja dan melayani, dan itu adalah hal-hal yang benar memang. Tetapi ada bagian yang kontradiktif di sini, yaitu Yesus berkata, ikutlah aku kan kepada pria ini, tetapi dia juga menegur orang-orang yang salah menafsirkan definisi sebenarnya dari bakti kepada orang tua menurut firman. Dan itu dapat dilihat dari cara pendeta senior kita dalam buku ketujuhnya di seri Sejarah Penebusan membahasnya. Jadi dia benar-benar mengambil perintah ini dan memperluasnya ke ranah hati. Jadi apa yang sebenarnya jauh di dalam hati kita, dan kita sangat akrab dengan perintah kelima kan. Kita semua tahu bunyinya kan, dan saya tahu bahwa banyak hal yang mungkin saya bagikan dengan Anda hari ini akan berlebihan bagi Anda, karena kalian sudah tahu bunyinya. Namun, ketika kita memperluas hukum ini ke ranah hati, artinya hukum ini bukan hanya tentang tindakan yang terlihat dari luar, tetapi juga menjadi tentang niat dan motif kita yang tidak terlihat di dalam hati. Dan kita menyebutnya perluasan hukum yang bersifat penginjilan. Itu Injil yang sejati, yang menyentuh hati kita. Jadi Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengikuti tradisi para penatua yang disebut korban. Dan dalam bagian ini diceritakan bagaimana Yesus menganggap perintah untuk menghormati orang tua kita sebagai fondasi iman yang penting. Jadi mari kita lihat ini. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang mengikuti tradisi. Mereka berkata, aku tidak dapat melayani orang tuaku karena aku telah memberikan semua yang kumiliki kepada Tuhan. Coba kita lihat di Markus 7 ayat 9 sampai 13. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi ini semacam meminta kita untuk membedakan. Ini mengajukan pertanyaan ini kepada kita, yaitu apakah saya dapat sungguh-sungguh membedakan apa perintah Tuhan yang benar dan apa yang menjadi tradisi manusia. Jadi Yesus melanjutkan dengan berkata, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Jadi begini, Yesus berkata bahwa orang tua kita adalah fondasi iman yang sangat-sangat penting. Dan dia berkata selanjutnya, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Oke? Jadi, kata korban artinya memberi kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan. Dan sebenarnya secara harfiah itu berarti persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi, begitu sesuatu dinyatakan sebagai korban, itu berarti diberikan kepada Tuhan, dan itu menyatakan dan
Dan itu, mau itu properti, atau uang, atau waktu, atau hati kita, itu tidak bisa diambil kembali untuk penggunaan pribadi. Tetapi yang Yesus tunjukkan adalah bahwa para pemimpin agama menyalahgunakannya. Sehingga ketika mereka menerima persembahan apapun, mereka memberitahu orang-orang, "Oh, ini korban. Kamu harus memberikan ini kepada Tuhan, dan kamu tidak perlu khawatir jika kamu tidak punya apapun yang tersisa untuk diberikan kepada orang tuamu." Jadi orang-orang saat itu membawa bagian yang dimaksudkan untuk diberikan kepada orang tua mereka, dan mereka memberikannya kepada Tuhan dan menyatakannya sebagai korban. Dan secara singkat, ini maksudnya adalah menghindari tanggung jawab kita untuk mendukung orang tua kita dengan menjadikan Tuhan sebagai alasan kita. Dan ini juga merupakan tantangan yang berat bagi saya. Karena saya sering kali merasa saya tidak punya waktu untuk menelepon orang tua saya, dan perjalanan rohani pribadi saya sebenarnya telah melalui banyak fase ini. Dan ketika saya sedang mempersiapkan pesan ini, saya dengan jujur bertanya kepada Tuhan, saya tidak layak untuk membagikan pesan ini kepada orang-orang gereja Shiloh hari ini, karena saya tahu betapa saya gagal dalam menghormati orang tua saya sendiri. Tetapi harapan saya melalui doa saya adalah, karena saya sangat gagal, dan karena saya sendiri sangat jatuh dalam hal ini, saya sungguh-sungguh berdoa agar kita saat membaca Alkitab, saat membaca ayat-ayat ini, kehidupan dan roh dalam kata-kata ini, dalam firman ini akan masuk ke dalam hati kita dan menyembuhkan kita, memulihkan kita, dan menguatkan kita, dan memberdayakan kita untuk benar-benar menaati firman-Nya. Jadi mari kita lanjut lagi dalam Matius di bagian yang serupa. Yesus mengatakan hal ini dalam Matius 15 ayat 3-9. Pada bagian awal ia berkata, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Sebelumnya, Yesus kan berkata, kalian ahli dalam mengesampingkan perintah Allah demi tradisi kalian, kan? Dan Yesus di sini sebenarnya secara harfiah mengatakan bahwa kalian melanggar perintah Allah demi tradisi kalian sendiri. Dan hal yang sama terjadi, dan di akhir ia berkata, itu adalah kemunafikan. Yesus berkata, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Jadi di sini Yesus benar-benar tepat sasaran. Orang-orang mengabaikan otoritas Tuhan, karena otoritas Tuhan mengakui otoritas orang tua. Jadi ketika kita tidak menghormati orang tua kita dengan tulus dari lubuk hati kita, jika kita tidak melakukan itu, maka kita sudah menghancurkan hierarki yang telah Tuhan ciptakan, aturan yang telah Tuhan ciptakan, tata cara yang telah Tuhan ciptakan. Jadi saya berharap saat Hari Ibu sekarang semakin mendekat, saya berdoa agar kita benar-benar bertobat dan meminta inspirasi Tuhan yang dalam, agar Dia menggerakkan hati kita yang keras untuk dibangkitkan secara rohani, untuk memahami bagaimana kita dapat benar-benar menghormati Tuhan dengan menghormati orang tua kita. Jadi ketika kita menghormati orang tua kita, ingatlah bahwa kita sedang menghormati Tuhan. Dan saya berharap berkat ini akan datang kepada kita semua. Coba kita lihat ayat berikutnya ya. Jadi kita melihat bahwa Yesus benar-benar memberikan contoh untuk menghormati orang tua. Lukas pasal 2 ayat 51. Di sini Yesus kan berkata, "Bila orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri, dan kamu ikutlah aku untuk memberitakan Injil kerajaan Allah," kan? Dan Yesus berkata, "Jika kamu mengikuti aku dan jika kamu meninggalkan keluargamu, anak-anakmu, atau orang tuamu, atau apapun, maka kamu tahu kamu akan menerima lebih banyak lagi." Seperti itu kan? Dan Yesus sendiri, dia tidak pernah mengabaikan orang tuanya. Kita lihat itu di Lukas 2 ayat 51, di mana dikatakan, lalu ia di sini adalah Yesus, lalu Yesus itu pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetapi hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Kata tetap hidup adalah
hipotasso dalam bahasa Yunani yang berarti tunduk atau mengikuti. Tetapi kata kerja ini muncul dalam bentuk imperfektif, artinya Yesus taat kepada orang tuanya dengan sukarela dan terus-menerus. Dan juga bagian terpenting adalah bagian ini di Yohanes pasal 19 ayat 26. Dalam perkataan Yesus yang ketiga di kayu salib, kan Yesus ada 7 perkataan di atas kayu salib. Dan perkataan yang ketiga ini, Yesus berkata ini, "Ibu, inilah anakmu." Jadi Yesus ketika baru saja digantung di kayu salib menumpahkan darah, dan dia berada di bawah rasa sakit yang mengerikan dan menyesakkan ini, dia masih memandang ibunya dan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan ini bukan kata-kata penyesalan atau tidak berbakti, tapi ini melainkan ini adalah bukti bahwa dia hidup di bumi ini sebagai anak yang sejati. Kata-kata ini adalah kata-kata terakhir yang berbobot dan penuh kasih yang bernilai lebih dari 1000 emas. Dalam bahasa aslinya, Yesus memanggil Maria sebagai perempuan, bukan ibu di momen ini. Jadi perempuan, inilah anakmu. Itu seperti itu di bahasa aslinya. Dan ini adalah untuk memenuhi pekerjaan penebusan jadi dia telah memindahkan hubungan ibu dan anak mereka ke dalam hubungan yang lebih tinggi, yaitu hubungan kehidupan kekal antara perempuan, seperti perempuan di Kejadian kan, dan penebus kita. Jadi antara perempuan dan penebus. Dan kata perempuan ini kita harus mengingat perempuan di Kejadian ya, yang menerima janji Allah akan penebuskan di Kejadian 3:15. Dan ketika Yesus memanggil Maria perempuan, dia sedang memenuhi janji itu kan. Ini adalah momen di mana Yesus membawa ibu terkasihnya ke dalam urutan kejajaran mereka yang ditebus. Dan apa yang bisa menjadi lebih berbakti daripada ini? Dia mempercayakan kepeduliannya kepada Maria, kepada Rasul Yohanes juga, dengan mengatakan, "Inilah ibumu." Dan itu ada di Yohanes 19 ayat 27. Dan menetapkan orang tua kita dalam urutan orang-orang yang diselamatkan adalah tugas anak yang paling berharga dan mendasar. Paling berharga. Dan saya berdoa agar kita juga dapat menginjili orang tua kita jika mereka belum menerima Yesus Kristus dan benar-benar membalas mereka dengan kehidupan kekal. Karena itulah pemenuhan tugas anak terbesar di bumi ini. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Kita akan bahas aspek yang lebih spesifik dari perintah kelima ini. Dengan masuk ke definisi orang tua. Jadi siapakah orang tua itu menurut firman? Jadi orang tua bukan hanya ibu dan ayah fisik kita, tetapi juga orang yang dewasa dan penatua. Jadi orang yang lebih tua atau penatua, dan kita juga dapat melihat tema ini di seluruh Alkitab. Siapa yang harus kita hormati? Siapa yang harus kita kafir dan tidak anggap remeh, tidak anggap enteng, tetapi dengan tulus dan benar-benar kita menganggap itu berat dan serius gitu. Sudah di Imamat pasal 19 ayat 30 dikatakan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Dan ini adalah pernyataan yang sangat khidmat. Setiap kali Tuhan berkata, akulah Tuhan, akulah Yahweh, dia benar-benar serius tentang apa yang dia katakan. Dan budaya ini sebenarnya sedang hilang. Budaya menghormati orang tua ini sebenarnya sedang hilang di banyak bagian dunia kan. Untungnya masih di Korea atau Asia Tenggara, kita masih memegang nilai ini ketika kita berdiri, kita membungkuk ya kan di hadapan orang tua. Jadi orang Korea ini mengatakan membungkuk pusar, di mana kita meletakkan tangan di pusar dan kita membungkuk di hadapan orang yang lebih tua. Dan ketika kita melihat orang tua kita akan membungkuk gitu. Dan ini adalah budaya yang sangat indah kan. Siapa orang dewasa dan penatua itu? Orang tua mencakup semua orang yang lebih tua usianya, karena mereka memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan, dan mereka memiliki apa yang tidak kita miliki, dan mereka hidup lebih banyak tahun kan. Dan bayangkan diri Anda di sini hari ini, bahkan dalam rentang 1 tahun kita akan tahu lebih banyak kan. Dalam 1 tahun kita dapat bertumbuh lebih banyak kan dalam pengalaman dan pengetahuan kan. Jadi
selebih-lebihnya orang tua kan, yang sudah tua, mereka udah hidup berpuluh-puluhan tahun, jadi mereka pasti lebih banyak pengalaman dan pengetahuan daripada kita, ya kan. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar, terlepas dari status mereka di masyarakat. Dan pendeta Abraham Park menegaskan, ini adalah orang dewasa dan orang tua yang harus kita hormati. Siswa harus menghormati guru, kaum muda harus menghormati orang tua, dan mereka yang di posisi lebih rendah harus menghormati mereka yang berada di posisi lebih tinggi. Dan inilah salah satu alasan jatuhnya Yehuda Selatan menurut kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 6-20. Rehoboam mengabaikan ajaran para tua-tua yang menjadi penasihat kerajaan ayahnya Salomo kan. Dan karena ia mengabaikan ajaran mereka, maka kerajaan Israel pun runtuh karenanya. Dan kita menyadari bahwa ada begitu banyak ketidakakhormatan dan penghinaan yang sangat merajalela di masyarakat saat ini. Dan saya percaya Tuhan telah memanggil kita sebagai garam dan terang dunia dengan memberikan teladan dalam memelihara dan berpegang teguh pada perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan ini banyak orang, bahkan di antara orang Kristen, mereka menganggap 10 perintah Tuhan ini sudah tidak berlaku atau kuno. Dan kalau kita benar-benar memahami sudut pandang Bapa, ketika ia memberikan 10 perintah ini kepada kita, dan kita menaati perintah-perintah ini, saya percaya kita akan benar-benar menjadi mercusuar yang tidak hanya akan mengatur kehidupan pribadi kita, dan bukan hanya masyarakat kita, tapi juga bangsa kita akan diberkati ketika kita menaati perintah-perintah Tuhan. Berikutnya, Tuhan juga menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menghormati atasan di tempat kerja. Dan saya sering melakukan dosa ini, saya mau mengakuinya. Kita memiliki begitu banyak keluhan dan gerutuan dalam kehidupan kita, terutama di tempat kerja. Efesus 6 ayat 5-8 mengatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah." Jadi, ini adalah pernyataan yang sangat mendalam. Karena di sini Tuhan memberitahu kita, dia melihat langsung ke dalam hati kita ya. Jadi yang penting adalah sikap kita di dalam hati kita. Jadi sikap kita seperti apa? Nah, dia akan mempertimbangkannya. Ayat berikutnya, dalam ayat 7 dikatakan kan, maka dari itu Allah sedang mendorong kita. Jadi kita harus, kalau kita baca ayat ini, kita akan lihat bahwa Allah sedang mendorong kita untuk melayani atasan kita di tempat kerja kita. Dikatakan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Marilah kita dengan berani dan yakin, sungguh-sungguh maju dalam melayani dimanapun keahlian atau bidang tempat kerja kita berada. Marilah kita benar-benar bersinar dengan memberikan yang terbaik, dan janganlah kita khawatir seperti bilang, "Oh, bos saya itu memanipulasi saya, memeras tenaga saya, dan ini hanya untuk kebaikan mereka, dan semua ini tidak berarti apa-apa." Tetapi ini berarti karena Allah Bapa kita melihat apa yang kita lakukan, dan dia melihat hati kita ketika kita melakukan itu. Dan dia berjanji di sini, Efesus pasal 6 ayat 5-8, dia berjanji kita dapat kembalikan janji ini kepada Tuhan setiap kali kita berdoa. Jadi ketika kita ditantang di tempat kerja kita, katakan ini kepada Bapa bahwa Engkau berjanji kepada saya bahwa saya akan menerima balasan darimu dan mungkin menghidupi firman ini. Dan saya melalui kasih karuniamu dapat menghidupi firman ini. Dan kita dapat menjadi berkat di tempat-tempat kerja kita seperti Yusuf di lingkungannya. Amin. Selanjutnya, ketulusan dalam hati. Kita harus melayani dengan benar kan? Dan ketulusan, tentang ketulusan, pendeta Abraham Park mendefinisikannya begini. Ketulusan mengacu pada penyerahan diri dengan tenang dan setia kepada Tuhan. Dan ini sulit kan? Tidak mudah, saya tahu. Tetapi kita harus melakukannya.
dikatakan dengan tenang dan setia menyerahkan diri kepada Tuhan, bekerja untuk kepentingan Tuhan. Jadi kita bekerja bukan untuk keuntungan kita sendiri, dan Tuhan tahu jika atasan kita sangat jahat dan kejam, dan dia tetap berkata untuk bekerja demi keuntungan Tuhan dan menjaga harta milik Tuhan seolah-olah itu miliknya sendiri. Oke? Jadi, saya ingat suatu kali ketika salah satu tentara pernah bertanya kepada pendeta senior. Dia bilang, dia bertanya tentang kesulitan yang dihadapinya di ketentaraan, bahwa atasannya itu sebenarnya salah, keputusan yang dibuat atasannya itu salah, tapi dia memaksanya untuk melakukannya, dan dia tahu ini salah, dan dia nggak tahu apakah dia harus melakukannya atau tidak. Jadi dia datang ke pendeta senior, dan dia datang dengan hati yang sangat berat. Dan dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus melakukan apa yang saya tahu salah? Atau apakah saya melakukan apa yang saya tahu benar? Dan apa nasihat pendeta senior? Dan apa yang harus dilakukan, yang diperintahkan oleh atasannya itu sangat salah. Dan dia berpikir bahwa dia harus mengambil langkah yang benar dan menunjukkan kepada seniornya apa yang benar itu. Namun ini bukan jawaban dari pendeta senior. Pendeta senior bilang, kamu harus tetap taat, karena Tuhan akan mengakui itu. Anda tetap taat, tetapi Anda harus taat dengan iman juga. Dengan iman. Anda harus taat agar Anda dapat bertahan, dan Anda jangan sampai kehilangan kesempatan untuk promosi dirimu demi naik posisi dan melakukan perubahan yang ingin Anda lakukan itu. Melakukan langkah yang benar, tindakan yang benar yang Anda ingin lakukan itu. Jadi pastikan Anda taat supaya dapat naik posisi, dan ketika Anda mencapai posisi itu, jangan lupa untuk mengatur segalanya dengan benar. Jangan melewatkan kesempatan untuk membuat perubahan itu hanya karena Anda menjadi sangat marah dan geram dan mengutuk atasan Anda saat ini, dan hanya karena dia tidak tahu lebih baik dan membuat keputusan yang salah. Ya, jadi kita harus sangat bijaksana. Jadi hal lain yang harus kita perhatikan adalah bahwa si Tuhan ada tujuan dan batas waktu yang ia tentukan ketika ia menugaskan pekerjaannya, kan? Jadi jika pekerjaannya itu malas, dia sedang mencuri kekayaan dan waktu tuannya. Jadi dia akan dihakimi sebagai hamba yang jahat. Dan kita melihat ini dalam Matius pasal 24, Matius pasal 25, Markus pasal 13, dan Lukas pasal 19. Matius 24, Matius 25, Markus 13, Lukas 19. Oke? Mari kita lanjutkan. Jadi juga penguasa-penguasa nasional, raja-raja atau pejabat, kita harus menghormati mereka. Coba kita lihat di Roma 13 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi itu berarti semua otoritas, baik presiden maupun atasan, bos, apapun di dalam perusahaan, setiap otoritas berasal dari Tuhan. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, siapapun yang menentang otoritas telah menentang ketetapan Allah. Dan mereka yang menentang akan menerima hukuman atas diri mereka sendiri. Jadi karena Allah telah memberikan otoritas dan pengaruh resmi untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian di negara kita, maka kita harus tunduk kepada para penguasa. Bahkan Yesus tidak mengabaikan tugasnya terhadap pemerintahan pada masanya. Dia berkata, kan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, berikanlah juga kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Jadi dia mengatakan ini di Matius pasal 22. Dan di sini ini adalah bagian tentang membayar pajak, kan. Kita juga harus menunjukkan rasa hormat dan penghargaan di antara rekan sekerja. Ini semua adalah bagian dari perintah kelima tentang menghormati orang tua kita. Ini perintah yang sangat berat, dan saya pun kesulitan untuk menaatinya juga. Karena ada begitu banyak tantangannya, kan. Tapi pada saat yang bersamaan, saya menemukan hukum ini sebenarnya adalah hukum yang sangat indah, sangat baik,
Ini semua tentang hubungan baik dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Jadi hasil dari hukum ini pasti baik kan? Dan itu seharusnya mencerminkan bagaimana Tuhan ingin membuat kita sangat bahagia dengan berpegang teguh pada firman kehidupannya. Jadi, kita harus memiliki hati yang rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Roma 5 ayat 10 juga mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kata hormat di sini digunakan lagi kan. Dan ketika kita bekerja sama dengan penuh rasa hormat terhadap satu sama lain, kita dapat menghasilkan buah yang baik, yang menyenangkan Allah. Dan apakah kalian dapat membayangkan berkat-berkatnya yang besar yang akan dicurahkan kepada kita? Dia akan mengizinkan kita untuk menghasilkan buah yang baik. Dan caranya bagaimana? Dengan bekerja sama dengan penuh rasa hormat dan menghormati satu sama lain. Di tragedi Kain, seandainya ia bekerja sama dengan Abel, adiknya, akankah itu menjadi buah yang luar biasa menyenangkan bagi Tuhan? Iya kan? Tetapi anak sulung ini, dari pernikahan pertama ini, dalam sejarah manusia ini, dia benar-benar berakhir dengan tragedi, ya kan? Tragis akhirnya Kain. Dan itu disebabkan oleh kecemburuannya sendiri. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ketika hati kita damai, ketika hati kita tenang, itu memberi hidup kepada tubuh kita. Lanjut, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itu ada di Amsal 14 ayat 30. Jadi hati yang tenang, bagaimana kita mendapatkan ini ketika kita menjadi terganggu oleh kesalahan atau kelemahan saudara-saudara kita. Jika kita menutupi kelemahan saudara-saudara kita dengan kasih dan pengertian, dan jika kita tidak saling mengeluh, kita akan menemukan hati yang tenang ini dan kita akan menerima hidup ini untuk tubuh kita. Seperti itu caranya. Dan tidak hanya itu, ketika kita menutupi kelemahan saudara kita, Tuhan berkata, kita sendiri tidak akan dihakimi. Itu ada di Yakobus 5 ayat 9. Kita juga akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah tanpa penghukuman. Siapapun yang menghakimi tanpa kasih, kata Allah, akan menerima penghakiman yang sama atas dirinya. Jika kita tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, kita akan menerima penghakiman tanpa belas kasihan juga. Itu ada di Matius pasal 7 ayat 1-2 dan Markus 4 ayat 24. Namun, yang terutama, sosok sejati yang harus kita hormati dalam perintah kelima ini adalah Allah Bapa kita. Alkitab sering membandingkan kasih Allah dengan kasih orang tua, dan hubungan antara Allah dan umatnya sering dibandingkan juga dengan hubungan antara ayah dan anak. Jadi bangsa Israel berada dalam hubungan perjanjian dengan Allah, dan Allah berkata, akulah Bapamu. Dan orang-orang sering menyebut Allah sebagai Bapakku, ya kan? Dan kita juga menyebut Allah kita sebagai Bapa kami. Dan Allah menyebut umat perjanjiannya sebagai anak, ya kan? Kita disebut sebagai anak, ya kan? Seperti yang tertulis di dalam ayat-ayat yang kita telah baca. Jadi sebagaimana orang tua mengasihi anak-anak mereka, Allah mengasihi kita sebagai anaknya yang berharga dan melindungi kita seperti biji matanya. Jadi kita harus ingat, Yesus datang ke bumi ini agar ia dapat memberikan teladan yang sempurna bagi kehidupan iman kita. Dan kita harus ingat, Yesus memenuhi kewajiban berbakti terbesar kepada Allah Bapa. Selama ia di bumi ini, ia selalu memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dan pendeta Abraham Park juga menghitung semua kali dalam Alkitab di mana ia melakukan itu, dan dia menemukan bahwa selama 120 kali Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Dan sebagai seorang putra, ia menanggung penderitaan yang tak terhitung banyaknya, karena ia harus taat kan? Dan Yesus taat, terlepas dari penderitaan, terlepas dari kesulitan. Dia percaya bahwa perintah Bapa adalah hidup yang kekal. Dan saya tahu bahwa saya masih jauh dari menggenapi dan menaati dan memenuhi perintah ini. Saya masih jauh. Saya banyak gagal di sini, saya akui. Namun, saya berdoa agar saat kita dengan penuh kerinduan datang
kepada firman Tuhan. Semoga firman yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, firman-Ku adalah hidup dan roh, ya kan? Jadi kapanpun kita datang untuk mempelajari firman, semoga roh dan hidup Yesus masuk ke dalam kita. Amin. Sehingga kita dapat memiliki iman yang sama suatu hari nanti dan percaya bahwa perintah Bapa adalah hidup yang kekal dan kita dapat melakukan perintahnya. Dan Yesus juga mengajarkan bahwa Allah yang ia taati adalah Bapamu di sorga. Bapa kita di sorga. Ia tidak hanya memanggil Allah Bapa, tetapi dia juga menyebutnya Bapa, tapi dia juga membuka gerbangnya dan mengatakan bahwa Bapa, Allah yang saya sebut sebagai Bapa, juga adalah Bapamu yang di sorga. Dan dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, yang menghapus segala dosa kita, dengan tujuan akhir agar kita dapat menjadi anak-anak Allah dan memanggilnya Bapa. Oke? Jadi dalam Roma 8 ayat 14, Paulus juga mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke? Dalam Roma pasal 8 dikatakan, ketika Yesus mati di kayu salib, roh kita dihidupkan kembali. Roh kita hidup karena rohnya datang kepada kita dan menyelamatkan kita. Kita memiliki keselamatan roh kita. Dan saat itulah kita menerima roh adopsi 2000 tahun yang lalu. Sekaligus sekali untuk selamanya. Yesus memberi kita roh itu, roh sebagai anak yang diadopsi. Dan karena itu kita dapat memanggil Tuhan Aba, Bapa kita. Galatia 4 ayat 6 juga mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi orang-orang telah begitu diberkati kan? Kita telah begitu diberkati karena kita memiliki Tuhan sebagai Bapa kita. Jadi kita yang memiliki Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Yohanes pasal 10 ayat 29 mengatakan Allah itu maha besar, dan ketika kita memiliki Allah ini sebagai Bapa kita, dapatkah kita membayangkannya apa yang tidak akan Bapa kita lakukan bagi kita? Bayangkan, orang tua kita, ayah saya adalah ayah yang sangat penyayang, dan saya tahu beliau akan melakukan apapun yang saya minta, dan saya tahu saya sangat beruntung. Ayah kandung kami rela pergi jauh demi kita kan. Maksud saya mereka rela berkorban demi memenuhi keinginan kita. Betapa jauh lebih besarnya Allah Bapa kita yang lebih besar dari segalanya. Amin. Jadi marilah kita ingat bahwa Bapa kita memang memiliki otoritas terbesar, dan dia adalah kekayaan yang paling melimpah, dan dia adalah harta yang paling dalam, dan dia akan menunjukkan kasih yang tak pernah pudar kepada kita semua karena Yesus telah memberikan rohnya kepada kita. Dan buktinya adalah kita menyebut Tuhan kita sebagai Allah Bapa. Oke? Bagian terakhir, marilah kita bahas tentang berkat. Berkat apa yang akan kita terima ketika kita menaati perintah kelima untuk menghormati orang tua kita. Kita kembali ke Ulangan pasal 5 ayat 16 dan juga Keluaran 12 ayat 20. Jadi di Ulangan pasal 5 ayat 16 ada kata yang muncul 2 kali. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan agar baik keadaanmu, ya kan, supaya dan agar. Dalam aslinya ini ada kata yang sama. Jadi ayat ini menekankan bahwa menghormati orang tua itu akan memberikan berkat ganda, 2 berkat. Yang pertama adalah umur panjang dan kemakmuran, dan yang pertama adalah umur panjang dan yang kedua adalah kemakmuran. Jadi Allah benar-benar serius
dalam memberi kita tanah perjanjiannya. Dia tidak bermaksud bahwa kita mendapatkannya setelah kita mati, ya kan? Tapi di tanah yang Allah berikan kepadamu sebenarnya adalah tempat kita berada saat ini. Jadi di tanah yang Allah berikan kepada kita, itu mengacu pada tanah rohani Kanaan, ya kan? Tuhan berjanji bahwa di sana Dia akan memberi kita kemakmuran dan umur panjang. Dan saya berdoa agar seiring kita memahami perintah kelima ini akan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengurai banyak simpul dan kekusutan dalam hidup kita. Simpul-simpul seperti kegagalan, kemalangan, penyakit, kesulitan, apapun itu dalam kehidupan kita. Seperti yang telah kita pelajari dari perintah kelima hingga perintah ke-10. Karena semuanya tentang hubungan antar manusia. Bagian tersulit dalam hidup kita mungkin adalah mengatasi masalah hubungan antar manusia. Yaitu dengan kata lain memperbaiki hubungan, kan? Dan saya berdoa agar saat kita sungguh-sungguh merenungkan ayat-ayat ini, berdoa kepada Tuhan dan sungguh-sungguh melihat diri kita sendiri seolah-olah kita sedang bercermin, kiranya kita menjadi jujur dan semoga Tuhan memenuhi kita dan dengan pencerahan rohani sehingga kita dapat mengurai semua simpul dan kekusutan dalam hidup kita dan sungguh-sungguh menikmati berkat, kemakmuran, dan umur panjang. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, meskipun hamba ini sangat tidak layak untuk menyampaikan perintah kelima-Mu yang begitu agung, Bapa, satu-satunya permohonan yang kami panjatkan kepadamu saat ini adalah ini. Penuhilah kami ya Bapa, kami minta penuhilah kami dengan roh dan kehidupan dalam firman-Mu agar kami sungguh-sungguh dapat menjalankan perintah kelima ini dengan sukarela dan penuh sukacita dengan keyakinan teguh bahwa inilah jalan menuju kebahagiaan, kemakmuran, dan sukacita terbesar yang telah Engkau janjikan di Taman Eden rohani kami. Jika ada kekurangan dalam hubungan kami dengan orang tua kami, sebagaimana telah Engkau sampaikan dalam hukum-hukum khusus, dan juga dengan orang di sekitar kami, dengan orang tua rohani kami, mohon bantulah kami untuk memperbaiki hubungan kami, berikanlah kami keberanian untuk menjadikan kuasa salib yang Yesus bagikan bagi kami, bagi kuasa salib, sebagaimana Yesus mencurahkan darahnya yang berharga bagi kami. Robohkanlah semua penghalang dan tembok pemisah dalam hubungan kami, terutama dengan orang tua kami. Bapa, agar kami dapat sungguh-sungguh memulai hidup yang kudus dan bahagia dalam kerajaan rohani Allah. Saat ini, di sini. Kami panjatkan terima kasih dalam nama Yesus. Amin.